Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi mediasi kali ini, di sini saya selaku mediator yang menangani sengketa antara ahli waris 1 dan ahli waris 2. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Royan Yanggara. Selanjutnya saya persilahkan kepada para pihak untuk mengenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari pihak ahli waris pertama. Baik, perkenalkan nama saya Puja. Di sini saya selaku anak dari almarhum Bejo dan ahli waris dalam sengketa ini. Baik, Selanjutnya, pihak kedua. perkenalkan nama saya Hasan. Di sini saya selaku ayah almarhum Bejo dan ahli waris dalam sengketa ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari mediasi. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 7 yang berbunyi mediasi adalah cara untuk penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dan para pihak telah sepakat menunjuk sebagai mediator. Sebelum kita mulai mediasi ini, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama, saya akan memberikan kesempatan pada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya secara bergantian, di mana pada salah satu pihak saya berikan kesempatan salah satu pihak bicara, maka saya mohon pada pihak lain untuk mendengarkan dan tidak menyala pembicaraan pihak lain. Kedua, saya akan mencoba mencari kesepahaman awal di antara kedua belah pihak. Ketiga, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Keempat, apabila negosiasi mencapai kesepakatan, maka kita akan menyusun kesepakatan akhir. Yang terakhir, selama menjalankan proses mediasi, saya sebagai mediator akan menjaga kerahasiaan dan saya bersikap netral, di mana saya tidak memihak salah satu pihak. Baiklah, apa para pihak setuju dengan tata tertib tersebut? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baiklah, selanjutnya kita mulai sesi mediasi. Sebelum memulai hari ini, sebelumnya saya ingin mengapresiasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan melalui mediasi, karena untuk menjaga hubungan baik keluarga, dan saya harapkan permasalahan ini dapat diselesaikan, tidak perlu sampai ke tahap pengadilan. Selanjutnya, bagaimana jika kita berikan kesempatan kepada Saudara Puja terlebih dahulu untuk menyampaikan inti permasalahan? Apakah Saudara Hasan setuju? Baik, saya setuju, Pak. Silakan Saudara Puja menyampaikan permasalahannya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini, saya merupakan seorang putra dari ayah saya, yaitu almarhum Bejo, dan ibu saya yang bernama Indah. Nah, kemudian pada saat saya berusia 16 tahun itu, kedua orang tua saya itu bercerai, dan saya memutuskan untuk tinggal bersama ibu saya. Kemudian 2 tahun setelahnya, ayah saya meninggal dunia, yang kemudian meninggalkan ahli waris. Namun pada saat pembagian waris, saya itu mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada kakek nenek saya, dan tidak sesuai dengan aturan pembagian waris secara hukum waris Islam. Atas hal tersebut itu saya merasa tidak ada. Baiklah, Saudara Puja. Jadi menurut keterangan dari Saudara Puja merasa tidak adil dalam pembagian waris karena pembagian waris tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Benar demikian, Saudara Puja? Iya, benar, Pak. Baik, apa ada keterangan lagi yang ingin disampaikan oleh Saudara Puja? Untuk sementara ini mungkin itu saja, Pak. Baik, jika demikian selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada pihak Saudara Hasan untuk memberikan keterangannya. Apa Saudara Hasan sudah siap untuk memberikan keterangannya? Baik, Pak. Saya sudah siap untuk memberikan keterangan. Baik, silakan menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih. Bahwa anak saya yang bernama almarhum Bejo itu pada awalnya tuh memang benar menikah dengan wanita yang bernama Indah. Kemudian mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Puja. Kemudian di usia perkawinan yang ke-17 terjadi perceraian antara anak saya almarhum Bejo dengan Indah. Cucu saya Puja memutuskan untuk tinggal bersama ibunya.
Dan untuk almarhum Bejo, yaitu anak saya, itu tinggal kembali bersama saya. Untuk mengenai harta bersama antara almarhum Bejo dengan Indah, itu sudah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelah 2 tahun perceraian, Bejo meninggal dunia dan almarhum Bejo meninggalkan harta kekayaan berupa 1 unit rumah, 2 unit mobil, 2 buku tabungan bank, dan 1 unit safe deposit box. Nah, dengan meninggalnya anak saya ini meninggalkan ahli waris, yaitu saya selaku ayahnya dan istri saya, Ibu Halimah selaku ibunya, dan Puja selaku anaknya. Dan untuk mengenai pembagian harta warisan milik anak saya, sudah saya berikan kepada Puja sebagai ahli waris. Namun pembagian yang lebih sedikit, seperti apa yang dikatakan oleh Puja, saya kurang memahami mengenai aturan pembagian harta warisan tersebut. Yang saya bagi kepada Puja itu 1 unit mobil sebagai ahli waris yang menerima warisan dari anak saya. Nah, karena saya telah memberikan hak Puja sebagai ahli waris, maka saya sudah lakukan untuk pembagian tersebut. Dan karena sudah saya bagikan, maka saya ini beranggapan bahwa Puja itu sudah menerima haknya. Dan mengenai sistem pembagiannya, saya juga tidak paham terkait pembagian waris yang benar bagaimana. Saya juga tidak tahu tentang hukum aturan pembagian waris itu seperti bagaimana, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudara Hasan. Jadi menurut Saudara Hasan, Saudara ini kurang paham terkait pembagian waris yang sesuai dengan aturan hukum waris Islam, dan menurut Saudara Hasan telah membagi 1 unit mobil kepada Saudara Puja sebagai ahli waris, dan Hasan beranggapan Saudara Puja telah menerima hak warisnya. Karena Saudara Hasan kurang paham terkait pembagian waris dengan aturan hukum Islam, sehingga Saudara Hasan tidak memberikan hak waris sesuai dengan aturan hukum waris Islam. Benar demikian, Saudara Hasan? Ya, Pak. Benar, Pak. Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari Saudara Hasan, saya dapat menyimpulkan mengenai permasalahan ini sebenarnya terjadi karena adanya ketidakpahaman Saudara Hasan mengenai pembagian waris sesuai hukum waris Islam yang seharusnya diterima oleh para ahli waris. Dan karena hal tersebut, menurut Saudara Puja tidak menerima hak warisnya dengan adil, di mana Saudara Puja menerima warisan yang jumlah lebih sedikit daripada yang diterima oleh Saudara Hasan. Dan Saudara Halimah, benar demikian para pihak? Ya, Pak. Benar. Apakah kedua belah pihak ada yang ingin menyampaikan keterangan lagi? Dari saya sudah cukup, Pak. Mungkin dari Saudara Puja ingin menyampaikan keterangan. Baik, Saudara Puja, silakan memberikan keterangan lagi. Silakan, Saudara Puja, untuk memberikan keterangan. Baik, Pak. Mohon izin, saya ingin menyampaikan beberapa keterangan lagi, Pak, sebelumnya. Baik, terima kasih sebelumnya atas yang diberikan kepada di sini saya ingin menyampaikan itu, Pak, bahwa ayah saya, Om Bejo, memiliki hutang kepada saya, yaitu ayah saya tidak membiayai biaya kuliah saya selama saya menempuh perkuliahan di S1. Nah, karena meskipun ayah saya bercerai dengan ibu saya, seperti itu, ayah saya itu untuk tetap atau membiayai merupakan sebuah kewajiban dari seorang ayah kepada anaknya. Nah, selama putus sekolah selama saya menempuh kuliah itu, Pak, saya tidak diberikan nafkah dari ayah saya. Jadi saya menafkahi diri saya sendiri dengan bekerja sampingan seperti itu, lalu dibiayai oleh ibu saya. Jadi almarhum ayah ini harusnya tetap wajib menafkahi saya, walaupun almarhum ayah ini sudah bercerai dengan ibu saya.
Maka dari itu saya ingin menagih sebagai tebusan biaya pendidikan selama saya menuntut ilmu gitu Pak, yang belum pernah diberikan oleh almarhum ayah saya. Dan juga saya tidak percaya jika ayah saya itu hanya meninggalkan harta-harta tersebut. Setahu saya itu almarhum ayah masih memiliki harta lain, yaitu berupa sepeda motor. Lalu mengapa kakek itu tidak menyebutkan harta warisan sepeda motor tersebut? Saya rasa kakek itu menyembunyikan sepeda motor milik ayah tersebut, Pak. Baiklah, apa ada tanggapan dari Saudara Hasan? Baik, ada Pak. Silakan, Bapak Hasan. Baik, terima kasih Pak Mediator. Nah, jadi gini, sebelum almarhum Bejo meninggal, saat itu beliau tuh menitipkan kunci rumah. Kemudian menitipkan 2 kunci mobil, 2 buku tabungan, dan 1 safe deposit box. Untuk sepeda motor sendiri tuh saya tidak pernah tahu ya kalau anak saya tuh mempunyai sepeda motor. Karena almarhum Bejo ini sejak tinggal di rumah saya tidak pernah melihat bahwa almarhum Bejo itu membawa sepeda motor. Nah, karena hal tersebut itu saya tidak pernah mengetahui jika anak saya itu pernah mempunyai sepeda motor. Dan hanya saya tahu itu harta yang dimiliki oleh anak saya yaitu hanya 1 unit rumah, 2 unit mobil, simpanan uang di 2 bank, dan 1 buah safe deposit box saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudara Hasan. Selanjutnya kita memasuki sesi negosiasi. Dalam tahap ini kita akan membahas mengenai penyelesaian yang seperti apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Bagaimana jika kita mendengarkan usulan proses penyelesaian dari Saudara Puja terlebih dahulu? Apakah Saudara Hasan setuju? Baik Pak, saya setuju. Silakan Saudara Puja untuk menyampaikan usulan proses penyelesaian. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk proses penyelesaian masalah waris ini, saya selaku ahli waris itu meminta agar pembagian harta waris ayah saya ini dibagi sesuai dengan aturan yang ada, Pak, di mana menggunakan pembagian waris dalam hukum waris Islam, agar para ahli waris itu mendapatkan bagiannya secara adil dan telah sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam hukum waris Islam itu sendiri, Pak. Nah, karena di dalam hukum waris Islam sudah ditentukan mengenai bagian-bagian diterima oleh para ahli waris, sehingga apabila diselesaikan menggunakan hukum waris Islam itu, saya berharap tidak akan terjadi perselisihan lagi karena pembagian warisannya itu sudah dalam hukum waris Islam. Jadi menurut saya itu lebih adil dan jauh lebih baik itu, Pak, untuk hubungan saya dengan kakek saya ke depannya. Seperti itu. Bagaimana Saudara Hasan? Baik Pak, jika begitu saya juga setuju jika harus membagi harta warisan anak saya menggunakan peraturan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Namun, sebenarnya ini saya juga membutuhkan bantuan untuk melakukan pembagian harta tersebut, Pak. Karena saya juga tidak paham mengenai aturan yang berlaku. Saya ini hanya orang awam yang tidak mengerti apa-apa tentang hukum, Pak. Baik, kedua belah pihak telah setuju untuk melakukan pembagian ulang harta warisan sesuai dengan peraturan pembagian hukum waris Islam yang berlaku. Benar demikian kedua belah pihak? Iya, Pak. Benar, Pak. Mohon izin, Bapak Mediator, terkait Ya. pembagian harta warisan sesuai dengan aturan hukum waris Islam itu, karena kan saya tidak paham tentang bagaimana aturan pembagiannya. Nah, jikalau tidak keberatan, bolehkah saya meminta tolong kepada Bapak Mediator untuk membantu kami dalam membagi harta warisan tersebut sesuai dengan aturan hukum waris Islam, Pak. Baik, Saudara Hasan, sebelumnya saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menanyakan kepada Saudara Puja, apakah Saudara Puja berkenan jika saya membantu pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam seperti apa yang diminta oleh Saudara Hasan? Baik Pak, saya juga setuju dan tidak keberatan apabila Bapak Mediator ini ikut membantu membagi harta warisan sesuai dengan hukum Islam. Baik, jika demikian para pihak telah sepakat menunjuk saya untuk membantu pembagian harta warisan sesuai dengan aturan hukum waris Islam.
Baiklah, pada mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat mengenai jalan keluar dari permasalahan ini. Para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan pembagian harta waris dengan menggunakan hukum waris Islam. Benar demikian para pihak? Benar, Pak. Benar, Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan perdamaian tersebut, Saudara Puja dan Saudara Hasan harus menambahkan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian. Mohon izin Pak Moderator. Sebelumnya saya ingin bertanya apa yang menjadi pembeda dari dua klausul tersebut, Pak? Baik, saya jelaskan. Apabila gugatan dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali karena tidak dapat dieksekusi langsung. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan yang menyebutkan bahwa kesepakatan perdamaian dikukuhkan di dalam putusan majelis hakim menjadi akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekutorial sebagai apabila salah satu pihak ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung melalui ketua pengadilan negeri setempat tanpa mengajukan gugatan kembali. Baik, jika begitu, maka menurut saya kesepakatan ini harus dilakukan. Bagaimana Saudara Hasan, apakah Bapak setuju? Ya, Pak. Saya setuju, Pak. Bagaimana Saudara Puja? Iya Pak, saya juga setuju, Pak. Baik, para pihak sekalian, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan untuk hari sidang pembacaan putusan. Baiklah, dengan demikian berakhir acara proses mediasi kita. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.